Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Udah ngirim semua laporannya? Sudah, Bu. Udah ya? Ya. Oke, langsung dicek ya. Sebentar. Oke. Dari yang pertama kirim dulu ya. Dari Intan Ratna ini. Intan Ratna ada? Ada, Bu. Ada. Oke. Kemarin sempat bimbingan sama saya? Iya, Bu. Oke, bentar ya, buka lemot. Oke, judulnya tentang pengenalan sejarah komputer. Langsung saya cek bab 4-nya aja ya. Iya, Bu. Oh ya, terakhir itu yang saya suruh revisi udah direvisi. Sudah, Bu, yang pakai perbandingan gitu, perbedaan, Bu. Perbandingan ya. Ini halaman berapa ya untuk ininya? Oh ini kunjungan pustaka. Ini latihannya. Oke, ini usahaan. Pengenalan komputer Arif Susanto. Ini maksudnya gimana ya? Pengenalan komputer Arif Susanto. Maksudnya dari blog Arif Susanto gitu. Iya, Bu, dari bukunya si Arif Susanto, Bu. Oh, ini buku. Ini nama judulnya pengenalan komputer gitu, Bu. Oh. Dan harusnya gini. Jangan ditulis judul bukunya. Jadi kamu harus tulis spesifik pengenalan jenis komputer sejarah komputer melalui buku yang berjudul Pengenalan Komputer karya Arif Susanto. Harusnya kayak gitu ya. Baik, Bu. Jadi berarti yang 4.1-nya itu panjang gitu, Bu, ininya. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau kayak gini kan jadi bacanya juga bingung loh, kok bisa pengenalan komputer Arif Susanto, maksudnya kayak gimana gitu kan, nggak jelas. Arif Susanto ini siapa, kenapa bisa ada di penelitian ini, kayak gitu, ya kan? Jadi harus dijelaskan, ini maksudnya pengenalan sejarah komputer dari buku siapa, kayak gitu. Iya, Bu. Oke. Tolaakannya seperti ini ya. Berarti ini udah dari ininya ya, dari bukunya memang seperti ini. Iya, Bu, dari bukunya. Ini kamu ringkas atau gimana? Ada yang diringkas sih, Bu. Oke. Yang gini ya gambarnya? Ketutupan. Enggak ya, harusnya ya? Enggak, Bu. Iya. Oh ya. Oke. Untuk penulisan saya ini nanti aja ya, koreksi nanti setelah pertemuan berikutnya kalau semuanya udah selesai. Yang penting kerangkanya dulu. Yang penting isinya udah jadi dulu. Perbandingannya ini aja. Oh ya, untuk blognya mana? Itu udah dimasukin ke sini, jadi perbandingannya langsung ada tulisan blog sama buku, Bu, di bawah. Terus ini apa ini? Yang banyak ini dari tadi? Itu yang blog, Bu. Oh, ini blog. Iya. Oh, saya cek dulu.
Judulnya apa yang blog? Itu yang buku, Bu. Yang Oh, di buku. blog ada di bawah. Blog mana ya? Ini. 4.2 berarti ya harusnya. 4.2. Ini mesti 4.1. Oh, ini ya. Ketutupan ini. Ini kan? Iya, Bu, yang ketutupan. Iya. Oke, nanti judulnya disamain ya sama yang tadi itu. Jadi harus ada pengenalan sejarah melalui blog kayak gitu. Ya, Terus nanti kan 4.1 pengenalan sejarah komputer melalui buku siapa gitu ya. Terus ntar 4.2-nya dibuat seperti ini aja 4.1.1 itu isi dari buku. Nah, baru kamu jabarin tuh isinya gimana yang ini. Masukin ke ini. Terus nanti 4.1.2-nya masukin kelebihannya. Ada kelebihan dan kekurangannya nggak di sini? Ada kan ya? ada. Kok ada di fokus kan? Nah, ini masukin aja di bagian itu, bagian fokus satunya itu. Fokusnya apa sih ini? Coba saya cek dulu. Fokusnya pengenalan komputer melalui buku dan blog deh, Bu. Oh, ini pengenalan sejarah komputer melalui. Nah, kan sendiri-sendiri kan? Iya, Kalau Bu. misalnya ada kelebihan dan kekurangan, berarti nanti kan yang 4.1 terus itu kan ini isi buku, terus 4.1.2 kelebihannya kayak gitu, bisa seperti itu, kelebihan dan kekurangan. Yang blog juga sama, isi terus kelebihan dan kekurangan seperti itu, bisa seperti itu. Atau kalau nggak ada kelebihan kekurangan bisa dimasukkan ke manfaatnya. Jadi yang tadi itu yang sejarah komputer itu kamu bikin judul lagi. Kalau itu isi. Kalau kayak gini kan bingung itu penelitian apa ya, maksudnya kan orang bingung juga kalau misalnya nggak dijelaskan. Kalau itu masuk ke bagian isi dari buku itu. Kayak gitu ya. Iya, Bu, baik, Bu. Terus nanti baru di 4.3 ya. 4.3 perbandingannya. Terakhir. Mana ini? Perbandingan sejarah komputer. Nah, ini bukan perbandingan sejarah komputer, perbandingan pengenalan sejarah komputer di buku dan di blog kayak gitu. Oke? Iya, Bu, baik, Bu. Sejarah komputer dan buku ya itu terdapat komputer. Ini perbedaannya apa ya? Ini saya rasa kurang menjabar, terlalu umum. Nanti dicari lagi ya perbandingannya. Iya, Bu, baik, Bu. Oke, ada yang ditanyakan? Cukup deh, Bu. Cukup ya, oke. Saya cek yang lain ya. Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama. Terus punya Alma Lutfi ada? Ada, Bu. Ada ya. Oke. Bentar. Jadi intinya terdapat perbandingan tentang kelebihan dan kekurangannya ya, Bu. Halaman berapa ininya pembahasannya? Judulnya apa tadi? Analisis program aplikasi Game Suite dalam bahasa pemrograman. Oke. Ini yang melalui artikel itu ya, yang mencoba ya? Mencoba menerapkan. Iya. Halaman berapa? Ingat nggak? Oh, ini masih metode. Oke, ini. Oh iya, kemarin udah saya cek kayaknya ya. Nah, kayak gini. Ini oke, langsung saja dilihat gambar pemrograman ini. Nah, ini bukan bahasa yang baku, jadi jangan pakai bahasa seperti ini. Ini bahasa blok memang. Dan ini tidak boleh dimasukkan ke dalam karya ilmiah.
harus menggunakan bahasa baku yang subjek predikatnya aja misalnya nggak ada, nggak boleh dimasukkan, apalagi bahasa-bahasa seperti ini. Jangan menggunakan bahasa santai atau bahasa asing yang apalagi tidak ditulis miring seperti ini. Terus ini masih penjabarannya. Ya, nanti bahasanya dibuat baku. Ini analisis apa? Ini analisis mengenai apa ya? Apa itu program yang ada di Game Suite itu, Bu? Berarti belum mencoba di sini? Belum ya? Belum. Ini yang masih di blognya kan? Iya. Oke. Iya, ini bahasanya masih bahasa ini, bahasa blog. Nanti kamu perbaiki lagi bahasanya ya. Nih ya, ternyata draw saya masih Iya, Bu. penasaran nih. Ayo kita coba lagi. Nah, ini kayak gini nggak boleh. Terus jangan menggunakan kata saya kayak gitu dalam penelitian. Biasanya menggunakan peneliti atau penulis gitu. Tidak boleh menggunakan sudut pandang orang pertama. Kalau ini sudah masuk ke ininya, ke apa? Prakteknya belum? Udah. Udah ya. Judulnya apa ini tadi? Ini kamu nggak dimasukkan ini ya, poin-poin yang saya suruh kemarin? Belum? Belum diperbaiki lagi? Kan kemarin saya suruh pakai poin-poin kan? 4.1 apa, 4.2 apa, sesuai dengan fokus. Sudah? Belum, Bu. Belum Ntar ya? habis ini. Oh, Belum. mau revisinya nanti ya. Nanti ditulis dulu ya. 4.1-nya apa, 4.2-nya apa. Jadi pembahasannya terstruktur. Kalau gini kan masih nggak jelas ini bagian yang mana, bagian penerapannya di mana, itu kan masih nggak jelas. Jadi nanti ditulis lagi sub-sub judulnya, sama bahasanya juga dibenerin dulu. Soalnya ini masih menggunakan bahasa santai. Kalau bahasa di blog memang bahasa santai, biar pembacanya nggak bosan membacanya. Tapi kalau dalam penelitian harus baku. Tidak boleh seperti ini. Nanti juga dirapin lagi formatnya, ini masih banyak berantakan. Udah, ini aja. Udah, Bu. Cepat ya. Kemarin udah saya cek sih, sebenarnya udah Iya. Tinggal ininya aja, tinggal bahasanya aja, sama nanti strukturnya juga ya. Tinggal itu aja yang kemarin saya bilang Iya. ya. Iya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Cukup, Bu. Terima Bu, boleh kasih. bertanya dikit, Bu? Iya. Jadi intinya masukin perbandingan kelebihan kekurangannya, masukin poin-poinnya, terus menggunakan bahasa yang formal ya, Bu? Iya, harus menggunakan bahasa formal ya. Baik, Bu. Gitu. Oke, saya lanjut ya. Wulandari ada? Ada? Ada nggak ini? Nggak ada ya? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oke, kita tinggalkan dulu. Erlangga ada? Ini yang mana Erlangga? Ada 2. Yang ini ya? Yang atas? Yang paling Oh, nggak ada. baru, Bu. Yang paling baru, Bu, kayaknya, Bu. Yang paling baru nggak ada nih. Oh, iya, Bu, yang ini, Bu. Yang Mana nih yang paling baru? atas Paling deh, Bu. atas. Iya, Bu, yang atas. Kayaknya. Ada nih. Berarti yang ini. Ini nggak ada nih. Iya, Bu, yang atas, Bu. Yang bawah. Iya, yang bawah. Ini ya. Oke. Judulnya penggunaan bahasa pemrograman dan penggunaan aplikasi. Era 40. Oke. Ini wawancara? Iya, Bu. Udah wawancara?
Udah, Bu. Oke, saya cek dulu. Teknik pengumpulan data digunakan. Mesti gimana nih? Data, penelitian berisi analisis berupa. Oke. Oke. Wawancara ya. Oke, saya cek dulu ininya, kemudian. Nah, ini kan udah ada hasil penelitian di sini. Di sini nggak usah lagi. Ya, Ya, baik, Bu. kan udah Ya, Bu. di atas. Ini Ya, langsung Bu. masuk ke pembahasan 4.1, pembahasannya apa, kayak gitu. Ya, baik, Bu. Dilakukan oleh Desember. Ini kan masih pemaparan, jadi ini dihapus aja. Ya, baik, Bu. Oke. Bahasa pemrograman yang diminati alasannya kombinasi. Ini nggak ada bahasa yang enak ya, banyak banget. Saya juga masih Bahasa- bingung, Bu. Bahasa pemrograman yang diminati alasannya kombinasi dalam penggunaan kesulitannya. Emang yang bawah apalagi ini nggak bisa dijadiin satu-satu aja? Kalau dijadiin satu, jadinya bahasa pemrograman begitu ya, Bu. Terus Oh, ini dikit banget. itu kan jadi ada 2 sub gitu, Bu. Yang satu aplikasinya, Iya. satu bahasa pemrogramannya. Tadinya saya mau bahasa pemrogramannya aja gitu, Bu, nggak menerangkan alasannya. Masih bingung juga sih, Bu, yang di bagian itu. Sebenarnya nggak perlu kayak gini, nggak perlu apa yang diminati alasan kombinasi ini nggak perlu ditulis di judul. Jadi judul itu inti, judul itu inti dari isi itu, kayak gitu. Jadi nggak harus semuanya dimasukkan dalam isinya. Jadi intinya aja, kayak gitu. Jadi mungkin cukup bahasa pemrograman, mungkin cukup seperti itu aja ya, Bu. Sesuai dengan fokusnya juga nggak apa-apa. Jadi nanti alasannya atau apalah itu dimasukkan ke dalam sini langsung. Jadi biar Oke, nggak Bu. panjang-panjang judulnya. Oke, baik, Bu. Tadi saya mau seperti itu tapi masih ragu sih, Bu. Oke, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ini apa nih? Bahasa ini itu udah. Oke, nggak apa-apa lah. Kalau bisa tambahin lagi ya. Iya, Bu. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Tapi kalau skripsi nggak boleh sedikit kayak gini. Harus banyak ya. Harus detail lah, Bu. Iya, harus detail banget. Ini nggak apa-apa karena mini research. Ya, baik, Bu. Terima kasih. Yang penting tahu gambarannya aja dulu ya. Siap, Bu. Kasih bahasa yang cukup diminati. Oke. Berarti ini cuman ini ya, peminatan apa-apa gitu. Coba fokusnya apa ya? Ini tuh Apa jadi sudah sesuai nih? ini tuh jadi tentang penggunaan dalam kehidupan sehari-harinya langsung, Bu. Tentang pengalamannya, pengamatannya, tentang kelebihan kekurangannya. Oke, penggunaan bahasa, penggunaan aplikasi. Nah, ini kan kemarin saya suruh gini kan, suruh bikin kerangka lagi kan, bikin poin-poin lagi. Penggunaan bahasa itu dalam segi apanya, ya kan? Terus penggunaan aplikasi dalam segi apanya, udah. Itu tadi udah bukan, itu kan ada PHP itu. Jadi di dalam PHP itu ada framework, terus ada backend, forehand. Itu tadi sudah dimasukin di dalam situ, Bu. Jadi ada
bagian-bagian dari si PHP-nya tersebut yang digunakan dari bahasa pemrogramannya itu. Terus itu kan ada aplikasi bahasa pemrograman juga. Itu seperti PHP Strong itu kan text editor, dijelasin kekurangannya, kelebihannya. Terus terdapat fitur-fitur yang ada di dalam situ. Terus kesulitannya itu yang merupakan kekurangannya tadi. Itu fiturnya itu harus dipahami, kalau enggak akan mengalami kesulitan dalam pemakaiannya. Terus juga harus menyesuaikan antara aplikasi dengan si PC-nya itu tersebut agar tidak terjadi error atau hang gitu, Bu. Jadi itu berdasarkan pengalaman di lapangan secara langsung, jadi faktanya berdasarkan fakta yang ada di lapangan secara langsung, jadi mendapatkan fakta yang benar gitu, Bu. Oke. Kalau misalnya dibuat ini subjudul lagi bisa nggak? Kan ini gini ya, ini kan dihapus 4.1-nya. Nah ini berarti 4.1-nya masuk sini, sesuai fokus tadi, penggunaan bahasa pemrograman kan. Terus nanti 4.1.1 poin-poin tadi itu yang kamu jelaskan tadi, bisa nggak kalau seperti itu? Jadi di dalam terstruktur di dalam ini bahasa pemrogramannya. Di dalam penggunaan bahasa pemrogramannya itu, jadi saya masukkan definisi dari pendapat saya ya, Bu. Iya. Jadi kamu bikin sub-sub lagi gitu. Jadi 4.1 terus di bawahnya baru keterangannya ya, Bu. Iya. Jadi ada 4 sub nanti jadinya ya, Bu. Iya, jadi sebenarnya sub yang besarnya kan ada 2 nih, sesuai dengan fokus, ya kan? 4.1 tadi penggunaan bahasa pemrograman. 4.2 itu penggunaan aplikasi ya, penggunaan aplikasinya. Nah, nanti di dalam 4.1 ini ada 4.1.1 lagi mengenai penjabaran tadi itu. Oh ya, kayak siap. gitu. Siap, baik, Bisa Bu. dipahami nggak maksudnya? Iya, bisa, Bu. Jadi ada pendapat tentang saya, terus ada pendapat tentang dari hasil wawancaranya itu tadi ya, Bu. Tapi ya, jangan judulnya juga jangan seperti itu. Kamu cari judul yang lebih bagus gitu ya. Sesuai dengan judul. Kamu nggak usah masukkan, kalau judul jangan dimasukkan pelakunya gitu. Nanti jangan dimasukkan bahasa ini menurut dosen ini misalnya. Jangan seperti itu, ya. Ya, jadi sesuai dengan intinya aja. Inti yang dibahas itu apa di situ? Misalnya kelebihannya atau tadi di sini kesulitannya kayak gitu. Jadi memfokus atau intinya aja yang dimasukkan ke dalam judul itu. Ya, jadi ya baik, Bu. Jadi intinya poinnya aja ya, Bu. Misalnya bahasa pemrograman terus di bawahnya penggunaan dalam bahasa pemrograman. Mungkin begitu ya, Bu. Benar, ya kayak gitu ya. Iya, baik, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyain? Mungkin nanti dulu mungkin, Bu. Oke, saya lanjut ke punya temannya ya. Terima kasih, Bu, penjelasannya. Sama-sama. Nabila, Auliah Nabila ada? Ada nggak nih? Nggak masuk. Kemana nih orangnya? Yang masuk berapa sih? Amalia ada? Ada, Bu. Oke. Oke, judulnya apa tadi? Judulnya pada blog ya? Ini maksudnya menerapkan? Menerapkan yang ada di blog, benar? Iya, Bu. Oh, iya, iya. Fokusnya apa tadi? Fokusnya ke langkah-langkahnya itu, Bu. Langkah-langkah menjalankannya. Oh, ya. Oke, langsung. Memang kemarin yang didiskusikan ke saya cuma satu aja ya fokusnya? Bukannya saya suruh tambahin ya? Kan kemarin fokusnya kata Ibu kurang itu, jadi dikata Ibu langkah-langkah aja, ya udah saya langkah-langkah.
Langkah aja ya? Oh, ya udah. Kok nggak bisa ya? Nggak bisa nih. Oh, harus download dulu. Sama ya? Bentar. Kelihatan nggak? Kelihatan? Nggak Belum. kelihatan, Bu. Oh, ini kayaknya harus diganti. Bentar. Hmm, sekarang udah terlihat? Sudah, Bu. Udah. Oke. Ini bab berapa ini? Bab 2. Tidak. Nah, ini masih sama kayak yang tadi. Hasil penelitian nggak perlu dimasukkan ke dalam sup lagi, kan udah ada di sini. Jadi nggak perlu. Langsung aja. Ini nggak apa-apa dimasukkan ke sini, tapi nggak perlu pakai ini. Jadi di sini 4.1, langkah-langkah menjalankan percabangan. Baik, Bu. Ini bukannya tinggal kopas aja ya? Begini doang. Selesai. Kenapa, Bu? Ini kan yang sesuai ada di blog itu kan? Langkah-langkah ini. Enggak, Bu. Itu kalau langkah-langkah saya yang bikin sendiri. Oh, bikin sendiri. Iya. Oke. Hasil program. Ini hasilnya. Berhasil nggak ini? Oke, gitu berarti berhasil, Bu. Berhasil ya? Iya. Oke. Udah. Sudah, Bu. Ini kayaknya terlalu sedikit deh. Kamu tambahin aja ya fokusnya. Gimana? Itunya aja, Bu, kayak kode kayak di sini tuh dijelasin lagi gitu, Bu, kayak include itu artinya apa kayak gitu aja, Bu. Gimana? Suaranya putus-putus. Apa kayak misalkan kayak kode-kode di sini tuh diartiin lagi, Bu, kayak misalkan kan ada tulisan include artinya apa gitu atau gimana, Bu? Kan lagi kode-kodenya gitu. Iya, jadi kayak ada notesnya gitu, kayak include-nya tuh artinya apa gitu, Bu. Oh iya, Terima iya itu boleh. Jadi dijabarkan lagi ya lebih detail, ini kan terlalu singkat sekali gitu. Ya. Terus pendahuluannya juga harusnya lebih banyak lagi. Terus kalau bisa harus ada ini sih, kesulitan, terus apa kelebihannya kayak gitu. Jadi ada hal yang ditinjau di situ. Harusnya seperti itu. Terus saya sih itu aja. Gimana?
Ada Iya, Bu. pertanyaan lagi? Cukup, Bu. Terus kalau gambar gini, dibuat keterangan juga ya gambarnya. Gambar berapa, kayak gitu. Ya? Iya. Kan ini nggak ada ininya. Nggak ada gambar apa, keterangan gambar titik berapa, gitu. 2.1, terus judulnya apa, kayak gitu ya. Iya, Bu. Oke, sudah nggak ada pertanyaan? Boleh menyanggah sedikit, Bu? Ya, kenapa? Sebelumnya mohon maaf ya, Bu. Saya Ya, minggu kemarin belum sempat mengajukan laporan penelitiannya itu ke Ibu, jadi masih terdapat kesalahan dan mengganggu waktu Ibu dan anak-anak yang ada di sini mungkin dalam pengoreksiannya. Udah mungkin Iya. begitu aja sih, Bu. Terima kasih, Bu. Oh iya ya, oke, sama-sama. Terus lanjut ya. Endah ada? Ada, Bu. Ada ya. Judulnya pemanfaatan media sosial Facebook. Ini cuma 5 halaman. Oh, pemanfaatannya aja. Yang lain Iya, nggak Bu. dimasukkan? Belum disatukan. Ya udah. Fokusnya apa? Fokusnya yang bentuk-bentuk penyampaian isi pesan dakwah gitu, Bu. Fokus Tapi 1. baru mau ditambahin. Yang Jadi kata Ibu fokusnya ada berapa? ciri-ciri itu. Jadi fokusnya ada 2. 2 Iya. ya. Satunya belum ditambahin tapi. Oke, nggak apa-apa. Gambar umum Facebook dengan berapa? Ini kan gambaran umum. Terus ini 4.2 bentuk-bentuk. Ini berarti masuk fokus 1 ya? Iya, Bu. Berarti ini nggak perlu nih. Nggak usah pakai Nggak. judul, nih langsung aja 4.1-nya ada di sini. Baik, Bu. Ini kan hanya pemaparan aja. Peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan dan kemudian melakukan analisis. Oke. Sebenarnya gini, kalau untuk pemaparan setelah hasil dan pembahasan itu nggak perlu pemaparan kayak gini. Ini pemaparan ini harusnya ada di dalam sini, kayak gitu ya. Dijadiin satu aja. Dijadikan satu. Jadi kalau setelah hasil dan pembahasan, kalau ada pemaparannya, mungkin seperti ini. Pada bab 4 akan diuraikan mengenai 1 apa, 2 apa, kayak gitu. Kemudian akan diuraikan di bawah ini, di berikut ini. Misalnya kan Baik, Bu. seperti itu. Jadi pemaparan seperti itu aja. Jadi nggak perlu kayak gini. Ini kan bentuk-bentuk penyampaian pesan dakwah. Oke, bentuknya apa nih? Alternatif. Ini udah bener nggak nih? Harusnya miring. Belum, Bu. Iya. Ya, nggak apa-apa deh. Nanti saya lihat isinya dulu ya. Berarti gunakan sebagai foto, video. Jangan lupa gambarnya juga diberi keterangan. Iya, Bu. Soalnya kan mau ditambahin, jadi belum dikasih keterangan Oh iya, gambarnya. nggak apa-apa. Sorry. Ini belum ya? Jenis-jenis isi pesan? Iya, yang mau Maksudnya ditambahin. gimana? Oh, yang mau ditambahin. Yang kata Ibu, yang aspek itu. Ya. Jadi maksudnya yang di dalam isi dakwah itu kan, Bu? Jenis-jenis Misal- isi pesan. Ini maksudnya ciri atau jenis nanti yang mau dimasukkan ke dalam ini fokusnya? Saya bingung masuknya ciri apa jenis, jadi pakai jenis dulu saya. Oh ya, nanti dicari lagi ya, masuknya apa. Iya. Terus ini Tapi kalau berarti, misal, nah itu misal aspek fikih kayak
Akidah gitu masuknya ciri apa jenis, Bu? Akidah Itu dalam isi dakwah gitu. ciri-ciri ya kayaknya. Ciri-ciri kan Oh. karakteristiknya. Kalau jenis itu kan macam-macamnya kayak gitu. Berarti ini apa aja nih? Dalam aspek fikih, akidah, pembahasan kitab, nikah, adab. Iya itu. Iya, ciri-ciri aja karakteristiknya. Baik, Bu. Bentar. Nanti saya ini dulu ya, cek lagi ya, karena saya juga kurang paham mengenai ini, mengenai fikih, akidah kayak gitu. Nanti saya coba cek lagi, nanti saya ini ya, konsultasi chat aja ya. Nanti Iya, saya baik, Bu. cari-cari dulu. Ini masuknya jenis apa, ciri-ciri, takutnya salah juga. Iya. Baik, Bu. Terus Terima kasih. ini nanti berarti masuknya 4.2, kan fokus 2 ya? Iya. Ya kan, Iya. masuknya 4.2. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Cukup ya? Itu kan 4.2, Bu. Ah, Jadi nanti saya nyari kayak screenshot-annya lagi gitu kan maksudnya? iya. Jadi yang ada aspek ininya, aspek fikihnya mana, kayak gitu. Baik, Terus Bu. yang ada apa? Terus nggak usah banyak-banyak aja, 3 kalau gitu biar nggak terlalu ini, biar nggak terlalu apa berat. Iya, nggak detail, cuman gambaran Iya, umum gitu ya? iya. Yang penting ada aja gitu ya. Iya, baik. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Lanjut ya. Yang lain. Firly ada? Ada, Ibu. Firly. Judulnya apa ini? Penggunaan Instagram. Oke, sebagai media pemasaran. Memang udah ya, udah saya koreksi kayaknya. Iya, Bu, sudah dikoreksi sama Ibu. Oke, saya lihat lagi. Ini bab 4. Nah, kayak gini ya yang lain. Jadi setelah bab 4, ini harusnya di bawah ya? Apa memang kayak gini? Harusnya di bawah, Bu. Oh, Itu. di bawah. Oke. Jadi setelah bab 4 terus hasil penelitian dan pembahasan ada kayak gini pemaparannya. Bab 4 ini membahas fokus penelitian yakni apa dijelaskan di sini. Kayak gitu. Jadi bukan pemaparan umumnya. Nah, kalau pemaparan umum masuknya ke fokus. Masuk ke sub-sub judul ini kayak gitu. Nah, ini 4.1 kan ini fokus 1 ya. Fitur Instagram sebagai Iya, Bu. media pemasaran. Lakukan ya, oke. Fiturnya ada upload foto. Maaf. Terus komen. Oke, ini udah benar. Merubah. Instagram Shop. Terus ini 4.2 fokus 2 ya. Pemanfaatan penggunaan Instagram. Oke. Iya, Bu, fokus 2. Ini kok ada 4.2? Oh. Penggunaan Instagram sebagai media pemasaran dalam periklanan. Ya. Meningkatkan penjualan. Oke. Lagi wacana. Oke, sudah benar kayak gini ya. Nah, ini udah benar kalau seperti ini. Yang lain usahakan seperti ini. Jadi pembahasannya lumayan banyak. Oke, ada pertanyaan?
Tidak ada? Ini cukup, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Cukup ya. Sama-sama. Lanjut ya. Oh, sama ada? Ada, Bu. Oke. Oh ya, Bu. Sebelum pertamanya itu aku habis ubah Ya. sedikit judulnya karena agak labil. Kalau sebelumnya aku pikir boleh menulis kode, tapi ternyata beberapa teman-teman saya yang sama juga kayak penulisan kode, mereka nggak tulis kode, malah dari artikel. Jadi saya ubah menjadi penggunaan penulisannya berdasarkan artikel dan blog. Boleh ya, Bu? Berarti bukan kayak gini? Tidak cocok nih, Bu. Ini yang setelah perubahannya. Sebelumnya itu nggak ada dari artikel dan blognya. Iya, ini kan penulisan kode aja. Nggak apa-apa Jadi ya, Bu? kamu menerapkan kan? Iya, Bu. Menerapkan atau gimana sih? Analisisnya gimana? Analisisnya Yang apa observasi atau gimana ini? observasi, buat observasi dokumentasi. Pembuatan program kasir menggunakan efisiensi penulisan dari kode. Pembuatan program kasir menggunakan. Jadi maksudnya gimana, bisa dijelaskan lagi? Maksudnya dari fokus sama masalah aja, Bu, atau dengan sekali semuanya? Iya, boleh semuanya. Kemarin kan belum ini ya, belum fix ya sama saya. Iya, Bu. Coba dijelaskan ulang gimana? Sebelumnya apa ya? Di sini rencananya mau buat tentang penulisan if else dan do while, tapi karena setelah saya mencari tahu dengan tanya teman-teman yang punya juga seperti menulis kode, mereka kayak mencari dari Google dan blog, jadi kayak nggak jadi menulis kode, nggak jadi observasi, apa namanya, penerapannya secara langsung. Iya. Terus kamu awalnya maunya gimana? Mau Awalnya membuat mau- langsung gitu? Iya, Bu. Membuat sendiri kodenya? Iya, Bu. Oh, langsung buat sendiri. Tapi bisa buat sendiri? Bisa, Bu. Kalau misalkan bisa buat sendiri kan jatuhnya kayak pengembangan gitu. Tapi yang yang kualitatif. Pengembangan kualitatif. Bisa seperti itu. Jadi mengembangkan punya orang. Kalau misalnya maksudnya? dari diri sendiri, Bu, Jadi mengembangkan punya orang. ini kode saya ingin orang lain kembangkan. Bukan kualitatif. Jadi kan masuknya kuantitatif nanti. Kalau kuantitatif kan masih belum tuh. Ntar kan eksperimen jatuhnya ya. Kalau misalnya kamu menulis sendiri. Jadi kalau skripsi ya nggak apa-apa, kayak gitu lebih bagus kalau skripsi. Tapi nanti masuknya kuantitatif. Masuk ke eksperimen jenis penelitiannya. Kayak gitu. Tapi karena ini masih kualitatif, karena belum diajarin kuantitatif, observasi aja, wawancara, kayak gitu. Dia mudah-mudah dulu. Takutnya kalau misalnya nanti membuat, kan prosesnya juga lama. Terus kalau penelitian kuantitatif juga harus ada hitung-hitungannya, kayak gitu. Jadi nanti ada keefektifannya. Kayak gitu ya. Siap. Tapi nanti mau diganti ya? Ini sudah, Bu. Penerapan aja. Ini apa ya? Ada dua ide pertamaku. Ide pertamaku itu buat sendiri. Ide kedua itu cari dari artikel. Nah, yang satunya aku kirim ke Ibu tentang dari artikel dan blog. Yang dari artikel. Iya. Oke, berarti sudah menerapkan punya orang ya? Iya, Bu. Iya. Nama filenya. Ini langsung kopas dari ini?
Eh, Dari artikelnya? kodenya dari artikel, Bu. Terus Ya. copy paste kodenya ke aplikasi dalam laptop saya. Oh. Karena Terus gimana analisisnya? Kamu menganalisis apanya nih? Efektifannya atau apanya? Kan harus ada hal yang di ini. Misalnya kamu mau, ya tadi boleh kan, punya kode orang, terus kamu terapkan. Nah, ini harus ada hal yang kamu tinjau gitu. Misalkan keefektifannya, kayak gitu, berhasil tidaknya, atau keunggulan atau kelebihannya, kayak gitu. Jadi kan nggak hanya mempraktekkan, jadi ada hal yang ada temuannya di dalamnya kayak gitu. Jadi ada kesulitannya apa kayak gitu. Jadi dimasukkan ke dalam artikel kamu. Jadi semacam review gitu, review artikelnya orang. Gitu. Jadi artikel ini memang bermanfaat tidak, memang bisa berhasil tidak, kode-kode yang digunakan. Jadi kayak gitu. Dalam penelitian yang setelah saya perubahan ini, Bu, ini mencari keefektifan antara kedua artikel. Artikel satu tentang if else, satunya do while. Oh, berarti dua ya artikelnya. Berarti perbandingan. Iya. Jadi tetap gini. Jadi nanti kan ada perbandingan tuh ya. Kamu terapin dua-duanya. Jadi nanti kamu jelasin keefektifannya gimana. Misalnya langkah-langkahnya dulu. Langkah-langkahnya boleh. Habis itu kamu jelasin berhasil tidaknya. Kan mungkin ada yang nggak berhasil. Kalau bisa pilih yang satu berhasil, yang satunya tidak. Kalau bisa seperti itu. Jadi ada perbandingan. Nah, tidak berhasilnya kenapa? Masalahnya apa? Kayak gitu. Bisa ditinjau dari situ. Terus atau nanti masuk ke kelebihan dan kekurangannya juga. Atau nanti bisa manfaatnya kayak gitu. Manfaat nggak perlu sih, saya rasa. Jatuhnya ini aja. Kelebihan dan kekurangannya bisa seperti itu. Terus berarti nanti kan itu ada dua nih, ada dua blok. Yang pertama 4.1 tentang blok itu, keefektifan blok yang pertama. Terus 4.2-nya keefektifan yang blok keduanya kayak gitu. Terus 4.3 perbandingannya kayak gitu. Kita seperti itu kalau mau dibandingkan. Bisa dipahami nggak maksudnya? Bisa, Bu. Kalau jadi judulnya jelas. Maaf, Bu, tadi kalau misalnya dari fokus sama masalah saya, Bu, yang pertama itu pembuatannya if else dan do while. Jadi kayak pertama saya masukkan dulu kodenya if else, terus jelasin gimana cara pembuatannya dan bentuk pengeluarannya. Habis itu masuk do while. Boleh seperti itu, Bu? Jadi pertama itu 4.1 tentang fokus sama masalah pertama. 4.2 itu tentang fokus sama masalah kedua saya, yaitu tentang efisiensinya. Mana yang lebih efektif dalam penggunaan kode untuk menuliskan program Java, program kasir. Oke, ya boleh kayak gitu. Yang penting ini 4.1-nya sesuai dengan fokus itu. Jadi jangan program kasir, maksudnya kayak gimana gitu kalau gini. Program kasir ini diambil dari mana? Kan kamu observasi, bukan bikin sendiri. Kecuali bikin sendiri. Subjudulnya boleh seperti ini. Kalau seperti ini, nanti yang baca disangkanya ini buat sendiri, kayak gitu, bukan observasi. Gitu ya? Ya, Bu. Bisa dipahami kan maksudnya? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan yang lain? Nggak ada? Cukup ya? Duta Gaming siapa? Aditya ya? Mana Aditya ada? Hadir. Oke. Judulnya apa? Banyak banget Aditya. Udah selesai semua nih? Baru sampai bab 5, Bu. Udah selesai dong? Belum, masih belum, Bu. Bab 5 kan penutup. Iya, daftar isi, daftar gambarnya gitu belum, Bu. Oke. Fenomena maraknya game online di kalangan remaja. Udah direvisi semua kemarin? Udah, Bu, yang bab 3 yang disuruh Ibu tambahin keabsahan temuan. Terus sama apa ya? Satu lagi. Perkembangan game online. Ini wawancara ya? Iya, Bu. Kemarin pakai apa? Oh ya, wawancara angket nggak? Pakai angket, Bu.
Ini apa nih? Tinjauan pustaka ya. Langsung ke pembahasan. Halaman berapa pembahasannya? Ini dia. Oke, nggak apa-apa. Profil informan. Dimasukkan ke sini profilnya. Iya, Bu. Nggak apa-apa, masukin ke sini. Ini banyak banget ya yang pemaparannya. Iya itu wawancara, hasil wawancara saya masukin ke dalam situ, Bu. Terus saya simpulkan lagi, Bu. Oke. Profil informan. Analisis deskriptif. Maksudnya gimana nih? Kok analisis deskriptif? Ini nanti akan mulai tentang adanya. Sebenarnya ini nggak perlu analisis deskriptif gini. Langsung aja ke fokus ya. Kalau ada informal nggak apa-apa. Informan, data informan. Berarti 4 itu 4.1. 4.2-nya. Ada, Bu, datanya, Bu. Langsung ke 4.2 maksudnya gitu. Jadi sini pandangan penggemar game Oke, online. Bu. Ini penelitian yang kalau mengenai pertanyaan. Ya, nggak apa-apa. Kayak gini dulu. Konsep diri penggemar game online. Ini pembahasan lagi. Ini maksudnya gimana nih? Pembahasan hasil penelitian. Yang tadi belum bahas. Yang tadi itu masih hasil penelitian aja gitu ya? Yang tadi itu yang 4.2 itu analisis dari wawancara itu, Bu. Saya masukin. Oh, Nah, berarti yang gini. 4.3 langsung. Berarti gini aja. Kalau misalnya ada data, terus ada pembahasan, berarti jatuhnya kayak gini aja. Ini judulnya apa tadi? Bab 2. Fenomena maraknya game online di kalangan remaja, Bu. Enggak, yang bab 4-nya. Bab 4. Tadi hasil penelitian apa? Oh, lewat. Hasil dan pembahasan penelitian, Bu. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian dan pembahasan. Oke. Jadi gini. Tadi kan yang wawancara itu masuknya data penelitian ya. Data penelitian dan pembahasan. Masuknya kayak gitu. Berarti nanti 4.1-nya masuknya ke hasil ini atau data penelitian ini. Baru 4.2-nya masuk ke pembahasan kalau memang mau dibedakan seperti ini. Kayak gitu ya. Nah, nanti di hasil atau data penelitian baru ada 4.1.1 lagi data informan. Terus yang 4.1.2 hasil wawancara tadi kayak gitu. Nah, baru yang kalau udah datanya udah dimasukkan ke semua, baru masuk pembahasan kayak gitu. 4.2-nya berarti ya, 4.2-nya. Nanti kalau dalam pembahasan ada sub lagi, berarti 4.2.1 kayak gitu. Jadi dipahami nggak maksudnya? Oh, bisa, Bu. Jadi nanti itu judul di bab 4-nya apa, Bu? Data penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian aja udah benar kayak gini, hasil penelitian dan pembahasan. Cuman nanti dipengerucutin lagi 4.1-nya hasil penelitian kayak gitu. Baru nanti 4.1-nya lagi itu yang profil informan ya, Bu? Iya. Jadi gini. Iya. Kan sesuai yang tadi seperti yang punya siapa tadi ya? Yang bukan, yang Instagram kalau nggak salah.
Ini siapa? Firly ya, kalau nggak salah. Iya Bu, punya saya. Nah, itu kan ada ini. Jadi di hasil penelitian cuman jelasin aja pemaparannya. Pada bab ini menjelaskan tentang pertama hasil penelitian, 2 pembahasan kayak gitu. Nah, terus nanti 4.2-nya ini masukin ke 4.1 berarti ya, hasil penelitian kayak gitu. Jadi ini pembahasan, ini nggak perlu. Ini pembahasan langsung dimasukkan 4.2 kayak gitu. Baik Bu, baik Bisa Bu. dipahami nggak maksudnya? Bisa Bu, bisa Bu. Ini kan hasil penelitian ya, ya kan? Ya, Kayak gitu ya. ya. Nah, baru nanti masuk ke profil informan kayak gitu. 4.1.1 berarti ya ini. Kayak gitu. Iya Bu. Oke? Oke. Terus saya langsung lihat pembahasannya. Ini ya, pembahasan hasil penelitian. Nah, berarti kalau pembahasannya itu masuk ke fokus. Fokus satunya apa? Nah, ditulis berarti 4.2.1. Judulnya sesuai fokus. Terus 4.2.2. Berarti fokus 2 kayak gitu. Baik Bu. Dibedakan kayak gitu Ya. pembahasannya. Ini hasilnya apa pembahasannya? Coba saya baca sebentar. Oke. Intinya yang pembahasan itu harus menjawab fokus 1 dan fokus 2-nya. Fokusnya ada 2 kan? Iya Bu. Jadi harus menjawab fokus itu ya. Terus sudah buat penutup. Nah, ya, udah selesai urat ini. Gacep lah. Bagus. Terus lampirannya. Lampiran 2. Oke. Oke, udah bagus ini. Tinggal diperbaiki itu aja ya, penyusunannya tadi. Biar lebih jelas ya. Itu yang WA masukin aja kan tuh ya Bu? Nah itu. Ini chat ya? Iya. Wawancara? Iya Bu. Aja. Iya. Cuma dikit? Ada 3 Bu. Ada 3 orang informan. Ke bawah aja Bu. Oke, benar udah dimasukin seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Udah Bu, sudah cukup Bu. Makasih Cukup Bu. Ya. Sama-sama. Nanti diperbaiki lagi ya. Iya. Nah, ini yang lain mana? Kok belum mengirim? Flashback mana? Kok nggak pernah masuk dia? Ini yang lain pada nggak masuk ya? Cuman sedikit ya masuk. Berapa? 24 orang. Nih guys, break. Ini ada nih orangnya. Mana nggak ngirim laporan? Guys, break. Nggak jawab dia. Nggak ada, jangan-jangan. Gaib. Terus Navita Sari juga. Mana? Nggak ngirim laporan? Halo? Yang lain? Zulfa juga? Masih ada kendala atau gimana? Sebenarnya udah bikin Bu, cuman belum selesai, masih nganalisis. Oh, masih banding-bandingin. Oke, kalau yang lain? Siapa aja nih yang belum? Amalfi udah, Ditya udah. Nurlaili Hildayati? Nggak ngirim? Muhammad Fahmi? Sampai mana penelitiannya? Oke, jadi gini ya. Kalau untuk yang belum, nggak apa-apa, dilanjutkan dulu. Kalau sudah, segera konsultasikan. Kalau misalnya ini ada kesulitan, boleh dikonsultasikan. Terus minggu depan tetap mengirimkan perbaikannya itu. Untuk yang sudah selesai, berarti kalian kirim atau membuat bab 5-nya ya. Jadi bab 5 itu penutup, isinya kesimpulan dan juga
saran. Kemudian jangan lupa kirim juga daftar pustakanya. Daftar pustaka itu harus lengkap, kayak gitu. Kemudian lampiran juga untuk yang sudah selesai ya. Lampiran juga harus dimasukkan, dikirim semua. Lampiran 1, lampiran 2, kayak gitu. Kemudian yang depan juga kan ada daftar isi. Terus ada kata pengantar juga kan, ada kata pengantar, ada daftar isi, terus daftar gambar, daftar tabel. Itu juga kalau yang sudah selesai dikirim untuk minggu depan. Tapi usahakan revisi dulu ya. Kalau misalkan belum revisi, yang itu jangan dikerjakan dulu. Jadi minggu depan saya cek lagi untuk bab 4-nya. Untuk semua yang belum selesai itu, yang belum kirim-kirim hari minggu ini, boleh minggu depan kirim ke saya ya emailnya. Terus kalau bisa jangan sampai minggu depan. Saya cek minggu-minggu ini kayak gitu. Jadi biar nggak keteter gitu. Jadi bulan ini kalian sudah harus selesai semua kayak gitu. Oke, bisa dipahami maksudnya? Biar nggak mengganggu waktu ibu juga ya, Bu. Baik, Bu. Iya, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Juga, jadi kan biar targetnya sesuai gitu. Jadi kan ini untuk UAS kalian nih. Kalau nggak mau ini pasti dinilai untuk UAS. Nilai akhir kalian kan di sini kayak gitu. Jadi kalau misalnya terlalu banyak nanti susah di akhir kan kalian juga yang repot kan kayak gitu. Belum ngecek ke penulisannya juga kayak gitu. Jadi kalau kalian sudah selesai semua, jadi langsung saya cek lagi penulisannya apa ada yang salah atau tidak. Jadi kan nanti hasil akhirnya saya cek penulisannya juga. Yang pertama kan penilaiannya dari penulisan, terus yang kedua penilaiannya dari isi kayak gitu. Jadi penulisan sama isi sama-sama dinilai. Supaya yang pertama tetap penulisan kayak gitu. Nah, setelah kerangka kalian semua sudah selesai baru saya cek penulisannya itu. Kayak gitu. Ini gimana nih chatnya? Saya belum yang tugas karena kalian sudah selesai. Oh, ya sudah, tidak apa-apa. Jadi agar efektif dan tidak terlalu mengganggu waktu ibu juga ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Gimana ya nih maksudnya? Erlangga? Jadi agar pengerjaannya efektif ya, Bu. Iya, kayak gitu ya. Intinya ya kalian inilah secepatnya kalau bisa. Terus nanti biar nggak bentrok di akhir kayak gitu ya. Intinya seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Boleh Tidak ada? bertanya sedikit, Ada? Bu? Iya, silakan. Gimana? Sebelumnya mohon maaf kalau saya dalam bertanya berlebihan gitu, misalnya bertanya pertanyaan yang sudah Ibu jelaskan atau bertanya lagi 2 kali gitu. Mungkin karena pertanyaannya mengandung definisi bukan hanya apa dan tentang siapa gitu. Gimana? Ya sebelumnya mohon maaf sih Bu kalau saya berlebihan dalam bertanya. Terus oh iya nggak apa-apa. Mohon maaf kalau misalnya di sini ada yang terganggu misalnya dalam koreksi barengnya gitu. Iya nggak apa-apa kok. Sebetulnya gimana? Sebetulnya alasan saya niat ngoreksi alasan atau niat saya ngoreksi bareng itu bukan buat ngebantu atau buat cari perhatian sih Bu. Maksudnya kan itu kan tugasnya sama dengan tugas saya. Jadi agar tugas saya itu lebih cepat sih Bu. Kan itu terdapat penulisannya, terdapat kesalahan yang sama agar bisa diterapkan begitu sih Bu. Iya, oke. Iya, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya kalau dalam penulisan memang harus koreksi bareng-bareng seperti itu. Karena kan satu orang aja yang koreksi gitu kadang nggak teliti. Karena penulisan itu gampang-gampang susah memang. Kalau nggak teliti banget, apalagi diburu-buru waktu kayak gitu, pasti nggak akan kekoreksi semua. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan dalam penulisan misalnya ada komentari sama-sama berkomentar kan enak tuh. Jadinya yang dikomentari juga tahu kesalahannya dan bisa diperbaiki kayak gitu. Kan lebih efektif juga sebenarnya. Cuma mungkin kemarin kesalahannya karena teman-temannya kan pada ngirim tuh, ternyata waktunya nggak cukup kalau terlalu banyak pertanyaan. Jadinya
nggak kekoreksi semua. Sedangkan kan teman-temannya pengen dikoreksi juga kan, kayak gitu mungkin kesalahannya itu aja. Kayak gitu ya. Ya kesalahannya juga mungkin dalam Ibu sedang menjelaskan, waktu Ibu belum berhenti sempat saya potong-potong gitu, Bu. Ya, Terus apa-apa. secara logika juga sebetulnya kan ini 60 menit waktu Ibu untuk hak Ibu untuk menjelaskan, terus ini hak kita untuk mendengarkan dan bertanya gitu. Terus kan ini secara logika nggak mungkin semuanya dapat terkoreksi gitu semuanya. Terus kan ini biarpun dapatnya 10 yang dikoreksi, tapi kalau misalnya 10-nya itu udah dianggap benar, tapi minggu kan ini kan bertahap gitu Bu pengoreksiannya. Terus dalam pengoreksiannya melakukan kesalahan yang sama kan jadi tidak efektif dan jadi sedikit membuang-buang waktu sih Bu. Itu kalau menurut saya sih Bu. Iya, benar. Jadi kan nggak mungkin misalnya ada yang Ibu sudah menjelaskan, terus ada yang belum mengerti, terus ada yang bertanya lagi misalnya di grup, misalnya dengan Ibu atau dengan anak-anak yang lain, atau misalnya faktanya dengan saya misalnya tentang tugas ini atau tugas UTS. Kalau bertanya dengan saya sebetulnya nggak apa-apa sih Bu, misalnya, oh ini maksudnya gimana ya? Kan nggak mungkin saya jawab dengan kosakata misalnya kosakata tablo atau PA. Misalnya saya jawab, oh ini gimana ya maksudnya? PA dah lu tadi kasih kesempatan nanya bukannya tanya ke dosennya itu, atau oh ini maksudnya gimana ya, PA dah lu kan tadi udah dijelasin sama dosennya. Makanya kalau lagi dijelasin jangan cengar-cengir gitu, dengerin penjelasan dosennya. Kan nggak mungkin seperti itu, bukan nggak mungkin sih tapi nggak baik gitu. Terus kalau bertanya lagi ke Ibu misalnya di chat gitu kan itu mengganggu waktunya Ibu. Mungkin kalau 1-2 orang mungkin tidak masalah sih Bu, misalnya ada 10 orang misalnya juga bukan hanya dari kampus ini tapi dari kampus lain, terus juga itu kan sedikit mengganggu waktu Ibu. Atau mungkin kalau anak yang sudah akrab dengan teman-temannya mungkin nggak masalah sih Bu sebetulnya. Atau ya itu sebetulnya menurut pendapat saya sih Bu, tapi saya juga masih melakukan kesalahan-kesalahan terus masih suka bertanya-tanya lagi ke Ibu. Jadi intinya mungkin kan ini kan udah dikasih kesempatan bertanya, mungkin memang sebaiknya bertanya begitu Bu agar tidak mengganggu waktu Ibu. Mungkin kurang lebih seperti itu Bu sih Bu. Terus sebelumnya juga terima kasih atas penjelasannya, materinya dan toleransi dari tugas-tugasnya ini Bu. Jadi tidak perlu tes UAS lagi dan cukup efektif dalam bantu membuat skripsi itu Bu. Ini kan semacam simulasi. Mungkin kurang lebih seperti itu Bu sih Bu. Mohon maaf Bu jadi terlalu kepanjangan begitu. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Yang saya rasa juga teman-temannya nggak perlu ini ya, nggak perlu merasa bahwa Erlangga ini banyak ngomong atau nggak apa-apa. Sebenarnya kan nggak apa-apa seperti ini. Banyak komentar kayak gitu. Ini kan juga untuk keefektifan untuk kebaikan makalah kalian juga. Kalau hanya saya aja yang ngoreksi, kadang kan nggak nggak terlalu teliti, apalagi diburu waktu seperti itu. Jadi kan diloncat-loncat tuh nggak dibaca semua, kecuali ketika saya bisa baca semua, itu bisa teliti kayak gitu. Emang kalau untuk penulisan kayak gitu, ada hal yang memang kita harus teliti banget kayak gitu. Udah dikoreksi sekali gitu, ternyata ada yang kelewat lagi, kayak gitu. Memang harus teliti banget dalam hal penulisan ini. Kalau nggak teliti itu susah. Nah, kalau misalnya ada teman yang berkomentar, nah memang itu sangat membantu. Cuman mungkin karena kemarin yaitu karena banyak yang dikoreksi, jadi banyak yang nggak kekoreksi karena komentarnya banyak. Ya mungkin karena kesalahannya kan juga banyak kayak gitu. Jadi kurang efektifnya seperti itu. Nggak apa-apa, ini jadi pembelajaran juga buat saya ke depannya nanti. Jadi bagaimana untuk agar pembelajaran kalian lebih efektif lagi seperti itu. Nggak apa-apa. Jadi nggak ada yang harus disalahkan sebenarnya ya. Ini pertanyaannya apa nih? Ya Bu, baik Bu, terima kasih Bu. Mungkin yang lain dulu ya Bu. Tidak dikoreksi karena kehabisan waktu. Iya, mungkin benar memang yang lain nggak kekoreksi semua karena kehabisan waktu, ya. Cuman memang karena waktunya memang terlalu singkat, jadi kan nggak bisa kekoreksi semua kayak gitu. Jadi ya jangan satu-satunya dari chat itu, gitu. Berarti kita harus di luar jam kuliah. Terus ini apa nih?
Nur Laili, Bu, kan punya saya wawancara file. Jadi gini Bu. Gimana nih maksudnya? Iya, silakan langsung ngomong aja. Itu laptopnya rusak, nanti nggak bisa hidup lagi, terus dibenerin. Orangnya nggak ngomong kalau mau di reset. Jadi kan laptop udah dipindahin semua. Pokoknya udah sampai selesai bab 4, terus hilang Bu semua datanya. Waduh, hilang semua itu? Iya. Dari bab 1 juga? Iya. Tapi kan udah dikirim ke saya ya bab 1-nya, berarti kan ada kan di email? Iya, tapi kan emailnya, Hilda di HP nggak ada email. Oh, gimana kalau saya kirim aja Jadi yang udah kamu kirim ke saya kirim ulang ke kamu. Jadi biar nggak ngerjain ulang dari bab 1. Gitu. Jadi bab 4 aja ya Bu, sama bab 5. Iya, pokoknya terakhir kali kemarin kirim bab berapa tuh? Nanti biar saya kirim, biar nanti nggak terlalu banyak ngerjainnya. Oh, saya cek lagi ya. Ya Bu, makasih ya Bu. Iya, yang mana ini namanya? Yang sebelumnya tuh kalau nggak salah di spam. Soalnya waktu itu ngirimnya 2 kali. 2 kali? Bentar. Ini ya? Ini terakhir kan? Tapi kok nggak ada ya? Udah pindah. Ini bukan? Tanggal berapa sih terakhir? Nur Laili? Yang mana? Iya, Bu. Yang ini ya, bukan? Itu, Bu. Benar? Iya. Ini kan? Iya. Saya cek lagi nih, sampai bab berapa ini? Soalnya di HP nggak bisa di-download, Bu. Soalnya filenya udah kehapus. Oh iya, nggak apa-apa, di email bisa kan ini. Sampai berapa nih? Ini udah banyak juga. Oh, sampai bab 3 ya. Judulnya apa sih? Oke, ini saya downloadin. Nanti saya kirim ya. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Oke, sama-sama. Terus yang lain? Ada pertanyaan nggak sebelum kita tutup? Bu. Sebelumnya terima kasih sih Bu udah boleh bantu ngoreksi. Kan secara logika ini kan kalau misalnya dilewatin gitu, misalnya Ibu sedang ngoreksi terus ditunggu sampai Ibu selesai dulu kan, misalnya ada kesalahan penulisan kan jadi bingung gitu Bu, itu ada di paragraf berapa, terus ada di kalimat berapa, ini kan tidak seperti mengoreksi aljabar gitu Bu. Jadi terima kasih, dalam penulisannya jadi lebih jelas, terus kesalahan-kesalahan saya jadi saya dapat perbaiki lagi gitu Bu. Terus kan ini kalau hanya di akhir kan jadi keteteran gitu Bu, misalnya ada kesalahan penulisannya. Jadi terima kasih Bu, di awal yang sebelumnya saya udah boleh koreksi juga Bu. Iya. Gitu, tapi mohon maaf kalau misalnya ada yang tersinggung atau ada yang terganggu atau saya masih banyak dalam pengucapannya salah-salah gitu, kurang lebih gitu Bu. Terima kasih Bu. Iya, tidak apa-apa. Kalau dari saya nggak apa-apa, karena sebenarnya itu juga membantu saya dalam mengoreksi. Cuman mungkin teman-temannya yang ini ya, yang merasa karena punyanya tidak kekoreksi karena waktunya habis kayak gitu. Nggak apa-apa ya, mungkin dimaafin aja karena memang sebenarnya Erlangga juga membantu saya kok, sebetulnya seperti itu.
Cuman karena memang waktunya terlalu sedikit kayak gitu. Jadi nggak Sebetulnya, apa-apa ya. sebetulnya kalau menurut saya begini sih Bu, ini kan waktunya terbatas, terus nggak mungkin semuanya bisa dikoreksi. Sebetulnya idealnya pertama nggak mengulangi pertanyaan yang sama. Jadi pertanyaan yang sudah Ibu jelaskan dipahami lagi. Terus kedua, kan tadi kan Ibu sudah misalnya mengoreksi, tidak melakukan kesalahan yang sama dari yang dikoreksinya itu sih Bu. Kan ini sama-sama laporan penelitiannya itu kan misalnya ada satu kesalahan yang sama kan, kesalahannya itu kan bisa dievaluasi bisa sama dengan penelitian yang lainnya juga. Mungkin begitu sih Bu. Kalau menurut pendapat saya, tapi itu Bu. Iya, ya bisa begitu. Ya mungkin untuk kedepannya lah ya, bisa buat ini koreksi buat saya pribadi juga. Jadi agar pembelajarannya bisa lebih efektif. Oke, udah nggak ada lagi? Udah cukup ya, yang lain juga teman-temannya kalau misalnya merasa gimana lah, sebenarnya Erlangga membantu saya banget. Jadi nggak apa-apa lah ya, dimaafkan. Kan nanti untuk kalian yang mungkin nggak koreksi, pasti saya koreksi. Mungkin di chat kayak gitu. Jadi nggak apa-apa ya, mungkin ada kesalahan ini yang sudah jelaskan sebelumnya, itu wajar aja kayak gitu. Jadi maksud dia juga sebenarnya untuk membantu saya juga. Jadi sebenarnya tidak masalah kalau untuk saya pribadi. Tapi kalau untuk kalian ya mungkin ada yang tersinggung atau apa, ya tolong dimaafkan aja ya. Kayak gitu, biar sesama teman juga nggak merasa kayak, aduh gimana nih gitu. Biar tetap baik hubungannya, biar tetap nggak ada merasa tersinggung atau apapun itu. Oke? Sudah ya? Ya Bu, maaf Bu, saya boleh bertanya sedikit lagi nggak Bu, satu? Ya boleh. Kan tadi kan yang 4.1-nya itu saya ada hasil penelitian. Jadi boleh antara dua itu ya Bu, misalnya 4.1-nya itu hasil penelitian, terus 4.2-nya pembahasan ditambah, atau sama seperti punya Firly sebelumnya itu ya Bu, langsung ke hal yang dibahas, tidak usah 4.1, tidak usah dikasih 4.1 itu. Iya. Jadi boleh antara dua itu ya Bu? Boleh. Jadi gini, ya, baik, kalau Bu. kalian mau buat formatnya ada data atau hasil penelitiannya apa, kalau wawancara, memang saya sarankan dibuat seperti itu saja. Jadi hasil wawancaranya jelas, dijabarkan kayak gitu. Di situ. Kemudian kalau setelah hasil wawancaranya dijabarkan atau data-datanya, itu kan data kalian dijabarkan jadi masuk ke hasil penelitian. Nah, baru 4.2-nya pembahasan, bisa seperti itu. Nah, kalau dalam skripsi biasanya dijadikan 2 bab. Jadi bab 4 itu hasil penelitian, terus bab 5-nya itu pembahasan kayak gitu. Jadi dijadikan 2 bab biasanya kayak gitu kalau dalam skripsi atau dalam tesis. Nah, ini karena kalian cuman sedikit, jadikan 1 bab aja nggak apa-apa. Jadi 4.1 sama 4.2 kayak gitu. Jadi saya sarankan kalau untuk yang wawancara, kalau wawancara kan ada transkripnya soalnya. Jadi nggak apa-apa dimasukkan hasil penelitiannya itu dimasukkan ke 4.1. Tapi kalau yang observasi nggak perlu langsung aja. Kalau yang observasi kan cuma foto-foto aja. Jadi lebih jelas kalau langsung pembahasan dan dan hasilnya itu langsung kayak gitu. Hasil dan pembahasannya langsung. Lebih jelas seperti itu kalau observasi. Tapi kalau yang wawancara dipisah juga nggak apa-apa kayak gitu. Lebih bagus dipisah seperti itu. Kalau yang wawancara atau angket kayak gitu. Oke? Sudah? Ya baik Bu. Terima kasih Bu penjelasannya. Yang lain? Ibu boleh izin bertanya Bu? Ya silakan. Kan kalau yang punya Zulfa itu kan wawancara sama angket. Nah, Zulfa udah nyebarin angket juga, kan udah ada datanya sih Bu. Wawancara juga udah. Nah, itu kalau misalnya kita lebih detail gitu Bu, kan biasanya kalau di angket lewat Google Form itu kan ada kayak persen-persennya gitu Bu, kan persen-persennya. Itu kalau dimasukin juga nggak apa-apa ya Bu, biar lebih detail. Jadi berapa orang dari sampelnya itu, dari sampelnya berapa orang itu diambil berapa persen yang pengguna Google Drive atau yang tidak pengguna Google Drive gitu. Jadi lebih detail itu nggak apa-apa ya Bu? Ya, itu berarti masukin ke hasilnya ya, hasil penelitian. Ya. Nanti baru setelah itu dianalisis berdasarkan fokus penelitian yang kita udah dijabarin di bab 1 kan Bu? Nah, benar seperti itu. Gitu. Kalau misalnya banyak nih ya,
pembahasan kalian dijadikan 2 bab nggak apa-apa. Jadi bab 1-nya hasil penelitian, bab 4-nya ya, bab 4 hasil penelitian, terus bab 5-nya pembahasan, baru bab 6-nya penutup kayak gitu. Nggak apa-apa seperti itu kalau misalnya banyak. Tapi kalau sedikit ya jadikan 1 bab aja. Jadi hasil penelitian dan pembahasan. Oh, berarti boleh dipisah gitu ya, Bu? Ya, boleh dipisah. Kalau misalnya banyak. Jadi terstruktur gitu dan sistematis kayak gitu ya. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Yang lain? Udah? Terima kasih Bu penjelasan, saran dan masukannya. Sebetulnya kalau di sini ada yang gak suka atau kritik atau marah dengan saya, nggak masalah sih sebetulnya. Tapi kalau bisa kritiknya itu dengan logika gitu. Kan nggak mungkin misalnya ada yang kritik saya terus saya bilang, "Dih, apaan sih nih? Kalau mau kritik banyakin baca buku dong biar lebih berlogika lagi," kan. Nggak mungkin kayak gitu. Aduh, jadi ngaco kemana-mana. Aduh, ya, yang lain yang inilah ya, saling memaafkan aja udah ya. Saya juga di sini juga minta maaf, mungkin masih belum efektif pengajarannya ya, kayak gitu. Mungkin biar bisa menjadi pembelajaran ke depannya juga, kayak gitu ya. Sebenarnya juga kan sudah saya bilang tadi, Erlangga juga sudah banyak membantu sebenarnya, kayak gitu. Udah ya? Cukup sampai sini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa yang belum nanti dikirim atau bisa chat saya. Ini ice break nih dari tadi saya panggilin, mana nih nggak nyaut? Mana ininya laporannya? Tadi wifi saya mati Bu, tadi udah di chat. Kenapa nggak ngirim sampai mana? Udah. Baru sampai di ini Bu, belum bab 4-nya belum selesai. Nyampe mana? Bab 3 juga belum ngirim kemarin ke saya. Iya Bu, belum Bu. Tadi ya, ya. Rencananya selesaiin langsung sekalian sama bab 4 tapi nggak selesai. Ya udah segera biar nanti nggak keteter pas ini. Iya, Bu. Pas ujian. Ya udah kalau gitu ya, cukup ya hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Masih Bu.